Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu turunan fungsi aljabar bagian yang ketiga. Yang ke-1 rumus definisi turunan sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sekarang yang keempat pada video berikutnya. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Langsung saja pada inti persoalannya. 3. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Sifat 1. Jika diketahui U dan V adalah fungsi dari X, maka berlaku jika Y sama dengan U ditambah atau dikurang V. Ingat, U adalah fungsi dari X, demikian juga V adalah fungsi dari X. Maka Y aksen sama dengan U aksen ditambah atau dikurang V aksen. Gampang ya rumusnya ya. Sifatnya gampang. Kita lihat contohnya bagaimana menggunakan rumus ini. Contoh 1. Diketahui Y sama dengan 5X kuadrat tambah 3X. Jadi ini tandanya tambah ya. Nanti mungkin ada yang kurang contohnya ya. Maka turunannya adalah apa? Bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat. Penyelesaian. Kita tulis dulu fungsinya Y sama dengan 5X kuadrat tambah 3X. Agar mudah dipahami, mari kita misalkan dulu ya. Misalkan sebagai U-nya apa ini? U sama dengan 5X kuadrat. Jadi yang ini U ya. Kita memerlukan U aksen. Kita cari U aksennya. U aksen sama dengan 10X. Sudah tahu ya dari mana ya. Kalau kalian mengikuti materi dari awal tentu saja sudah tahu ya 10X dari mana. Ya kalau lupa gampangnya gini. 5 kali 2 kan 10. Kali X pangkatnya dikurangi 1. Dari 2 jadi 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Jadi 10X. Kemudian V sama dengan 3X. Jadi V-nya yang ini ya. 3X. Maka V aksen sama dengan 3. Ingat ya. Rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan demikian kita tulis dulu rumusnya ya. Bahwa Y sama dengan U tambah V. Maka Y aksen sama dengan U aksen tambah V aksen. Jadi Y aksen sama dengan U aksennya 10X ditambah V aksennya 3 tambah 3. Selesai. Y aksen sama dengan 10X tambah 3. Mudah ya. Contoh 2. Diketahui Y sama dengan 3X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 2. Maka turunannya adalah penyelesaian. Kita tulis dulu. Y sama dengan 3X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat. Misalkan, kita misalkan dulu ya. U yang ini ya, V yang ini. U sama dengan 3X pangkat 4. Maka U aksen sama dengan 12X pangkat 3 ya. Ingat, 3 kali 4 kali X pangkatnya dikurangi 1. Kemudian V-nya. V sama dengan 2X pangkat 2 atau 2X kuadrat. Maka V aksen sama dengan 4X ya. Iya. Dengan demikian Y sama dengan U dikurang V ya. Berarti Y aksen sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Kita lihat U aksennya tadi 12X pangkat 3. V aksennya 4X. Berarti Y aksen sama dengan 12X pangkat 3 dikurangi 4X. Mudah ya. Contoh berikutnya, lihat di bawah. 3. Y sama dengan 3X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 5. Nah, ini sukunya ada 4 ya. Kalau contoh yang tadi kan 2, tapi cara mengerjakannya sama aja. Nah, sekarang kita langsung tidak usah pakai pemisalan ya. Berarti aksen itu adalah turunan dari 3X pangkat 3 dikurangi turunan dari 4X kuadrat ditambah turunan dari 2X dikurangi turunan dari 5. Turunan dari 3X pangkat 3 adalah 9X kuadrat ya, dikurangi turunan dari 4X kuadrat adalah 8X.
ditambah turunan dari 2X adalah 2, dikurangi turunan dari 5, 0, nggak usah ditulis. Jadilah Y aksen sama dengan 9X kuadrat dikurangi 8X ditambah 2. Paham ya? Sifat 1. Langsung ke sifat 2 ya. Sifat yang kedua. Jika diketahui K adalah konstanta dan U adalah fungsi dari X, maka berlaku jika Y sama dengan K kali U, maka Y aksen sama dengan K kali U aksen. Gampang menghafalnya ya sifat ini ya. Langsung saja kita lihat contoh bagaimana menggunakannya. Contoh 1, Y sama dengan 5X kuadrat. Maka Y aksen adalah apa? Penyelesaian. Kita tulis dulu Y sama dengan 5X kuadrat. Kita misalkan dulu aja ya. Tentu saja K-nya 5 ya. Yang ini K. Yang ini ya. K ini. Misalkan sebagai U-nya adalah X kuadrat. Kita memerlukan U aksen. Maka U aksen sama dengan apa? 2X ya. U aksen sama dengan 2X. Tadi rumusnya jika Y sama dengan KU, maka Y aksen sama dengan K kali U aksen. Berarti kan Y aksen sama dengan apa? Y aksen sama dengan 5 kali 2X. K-nya ini ya. U aksen yang ini 2X. Kita sederhanakan jadi apa? Y aksen sama dengan 10X ya. Y aksen sama dengan 10X. Gampang kan ya? Ini sifat yang kedua nih ya. Contoh kedua, Y sama dengan min 4X pangkat min 3. Maka Y aksen sama dengan apa? Langsung saja penyelesaian. Kita tulis dulu Y sama dengan min 4X pangkat min 3. Berarti K-nya adalah min 4 ya. Yang ini K. Sekarang kita misalkan U-nya adalah X pangkat min 3. Berarti U aksen apa? Min 3X pangkat min 4. Pangkatnya berkurang 1 ya. Min 3 kurang 1 bukan minus 2, tapi minus 4. Jadi U aksen sama dengan min 3X pangkat min 4. Berarti jika Y sama dengan K kali U, maka Y aksen sama dengan K kali U aksen. Rumusnya ya. Diperoleh apa? Y aksen sama dengan min 4 kali min 3X pangkat min 4. Kita sederhanakan min 4 kali min 3 itu adalah 12. Jadi 12X pangkat min 4. Y aksen sama dengan 12X pangkat min 4. Nah ini kalau kita menggunakan pemisalan dua contoh ini. Sekarang kita pakai yang langsung ya. Yang ketiga, Y sama dengan 1/3X pangkat 3. Berarti K-nya 1/3. Turunan dari X pangkat 3 kan 3X pangkat 2 ya. Maka diperoleh Y aksen sama dengan 1/3 kali 3X kuadrat. 1/3 kali 3 kan 1. 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. Jadi Y aksen sama dengan X kuadrat. Seperti itu ya, bisa dipahami kan? Sifat yang ketiga. Sifat 3, jika diketahui U dan V adalah fungsi dari X, maka berlaku jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Diingat ya rumusnya ya. Langsung saja ke contohnya. Contoh 1, diketahui Y sama dengan 5X kuadrat tambah 3 kali 2X kurang 4. Maka Y aksen sama dengan apa? Kita harus menggunakan rumus yang di atas ini. Ini sebagai U, ini sebagai V. Jadi langsung saja ya kita selesaikan. Penyelesaian. Kita tulis dulu. Y sama dengan 5X pangkat 2 ditambah 3 kali 2X kurang 4. Misalkan, nah sebagai U-nya adalah 5X kuadrat tambah 3 ya. Kita tulis di sini U sama dengan 5X kuadrat tambah 3. Kita memerlukan U aksen, jadi kita cari U aksennya ya. Sudah tahu kan? U aksen sama dengan 10X.
Bener kan? Yang ini 5x kuadrat turunannya 10x, 3 turunannya 0 nggak usah ditulis. Kemudian V-nya 2x kurang 4 ya, V-nya 2x kurang 4. Tulis V sama dengan 2x kurang 4. Kita memerlukan V aksen, jadi cari dulu di sini. V aksen sama dengan 2 ya. V aksen sama dengan 2. Dari mana ya turunan 2? Kan 2. Turunan min 4, 0 nggak usah ditulis. Gitu ya. Sekarang kita tulis rumusnya dulu. Jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Berarti tinggal ikuti aja ini rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen tadi 10E kali V, V-nya adalah 2E kurang 4. Jadi 10E kali 2E kurang 4 ditambah U V aksen, U-nya 5E kuadrat tambah 3 kali V aksennya 2 gitu ya. Jadilah Y aksen sama dengan 10E kali 2E kurang 4 tambah 5E kuadrat tambah 3 kali 2. Kita sederhanakan menjadi yang ini ya. 10E kali 2E adalah 20E kuadrat. Kemudian ini tandanya dikurang. 10E kali 4 adalah minus 40E. Ditambah 5x kuadrat kali 2 adalah 10x kuadrat ya. Ditambah lagi, ini tandanya tambah semua ya. 3 kali 2 adalah 6. Kita sederhanakan lagi. Di sini ada x kuadrat, di sini ada x kuadrat. Berarti 20x kuadrat ditambah 10x kuadrat 30x kuadrat. Min 40x nggak ada kawan, tulis min 40x. Plus 6 nggak ada kawan juga, tulis 6. Jadilah Y aksen itu 30x kuadrat dikurangi 40x tambah 6. Gitu ya, paham ya? Contoh kedua. Y sama dengan X tambah 3 kali X kurang 4. Maka Y aksen sama dengan apa? Langsung saja penyelesaian. Kita lakukan pemisalan ya. Kita tulis dulu. Ini Y sama dengan X tambah 3 kali X kurang 4. Misalkan U-nya adalah ini ya, X tambah 3. Kita memerlukan U aksen. Turunan dari X adalah 1, turunan dari 3 0. Berarti turunannya U aksen sama dengan 1. V-nya X kurang 4 ya. V sama dengan X kurang 4. Turunan dari X adalah 1, turunan dari min 4 0. Berarti diperoleh V aksen juga sama dengan 1. Kemudian rumusnya. Jika Y sama dengan U kali P, maka Y aksen sama dengan U aksen P ditambah U V aksen. Berarti diperoleh apa? Y aksen sama dengan rumusnya U aksen kali V. U aksennya 1, V-nya E kurang 4. Jadi 1 kali E kurang 4 ditambah U V aksen. U-nya X tambah 3 kali V aksennya 1. Jadi ditambah X tambah 3 kali 1. Kita sederhanakan. 1 kali X dikurangi 1 kali 4 ditambah X kali 1 X ditambah lagi 3 kali 1 3. Jadilah X dikurangi 4 ditambah X tambah 3 gitu ya. Ini ada X, ini ada X. Jadi 2X bukan X kuadrat ya. Ini ada min 4, di sini plus 3 berarti jadi minus 1. Maka menjadi sama dengan 2X kurang 1. Ini ya aksennya ya. Gampang. Lanjut, sifat yang keempat. Jika diketahui U dan P adalah fungsi dari X, maka berlaku. Nah, ini bentuknya begini sekarang. Jika Y sama dengan U per P, maka turunan pertamanya atau Y aksen itu sama dengan U aksen P dikurangi UP aksen per P kuadrat. Tinggal dihafal aja rumus ini ya. Bagaimana menggunakannya kita lihat contohnya. Contoh 1. Diketahui Y sama dengan 5E kuadrat tambah 3 per 2E kurang 4. Maka Y aksen sama dengan apa? Ya, kita lakukan dengan pemisalan dulu ya. Penyelesaian. Kita tulis dulu. Y sama dengan 5E kuadrat tambah 3 per 2E kurang 4. Misalkan U-nya apa? U-nya adalah 5E kuadrat tambah 3 yang ini ya, yang di atas pembilangnya. Kita memerlukan U aksen, berarti kita turunkan ini 5E kuadrat tambah 3. Turunan dari 5E kuadrat adalah 10E ditambah turunan dari 3 0. Jadilah U aksen sama dengan 10E. Kemudian V-nya 2E kurang 4 ya.
V sama dengan 2X kurang 4. Kita memerlukan V aksen. V aksen sama dengan 2 ya. Dari mana 2? Ya ini turunan dari 2X 2 dikurangi turunan dari 4 0 gitu ya. Jadi 2 saja. Kemudian kita tulis rumusnya. Y sama dengan U per P. Maka Y aksen sama dengan U aksen P dikurangi U P aksen per P kuadrat. Nah jadi tinggal ngikuti rumus ini ya. Y aksen sama dengan U aksen 10X, ini 10X, kali V, V-nya 2X kurang 4, dikurangi nih ya, rumusnya dikurangi, U-nya 5X kuadrat tambah 3, ini ya 5X kuadrat tambah 3 kali V aksen, V aksennya 2, kali 2 per V kuadrat. V kuadrat berarti 2X kurang 4 ya, 2X kurang 4 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan. Ini kalikan. 10X kali 2X, 20X kuadrat. Dikurangi 10X kali 4, 40X. Kemudian yang ini dikurangi ya, 5X kuadrat kali 2. Berarti kan 10X kuadrat. Dikurangi lagi 3 kali 2. Dikurangi lagi 3 kali 2, 6 per 2X kurang 4 kuadrat, biarkan saja. Jadilah sama dengan 20X kuadrat tadi ya, dikurangi 40X, dikurangi 10X kuadrat, dikurangi 6 per 2X kurang 4 kuadrat. Sederhanakan lagi. Di sini 20X kuadrat, ada kawannya min 10X kuadrat, jadilah 10X kuadrat. Min 40X nggak ada kawan, min 6 nggak ada kawan, tinggal tulis lagi. Sama dengan 10X kuadrat dikurangi 40X dikurang 6 per 2X kurang 4 kuadrat. Selesai, sampai sini aja cukup. Itu contoh 1 ya. Contoh 2. Diketahui sama dengan X tambah 3 per X kurang 4. Maka turunannya adalah apa? Penyelesaian. Kita tulis dulu. Y sama dengan X tambah 3 per X kurang 4. Kita lakukan pemisalan. Misalkan sebagai U-nya adalah X tambah 3 ya. Kita perlu U aksen, diperoleh turunan dari X tambah 3 kan 1 ya. Jadi U aksen sama dengan 1. Tahu kan? Tahu. Turunan dari X itu 1. Ditambah turunan dari 3 itu 0. Nggak usah ditulis ya gitu. V-nya X kurang 4. V sama dengan X kurang 4. V aksennya sama 1 ya. V aksen sama dengan 1. Sekarang rumusnya kita tulis lagi. Jika Y sama dengan U per P, maka Y aksen dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ikuti aja rumus ini. Jadi diperoleh apa? Y aksen sama dengan U aksen 1 dikali V X kurang 4 dikurangi U X tambah 3 kali V aksen 1 per V kuadrat X kurang 4 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, kalau dikali 1 kan tinggal X kurang 4 dikurangi X dikurangi 3 ya. Ini kalau dibuka kurungnya kan jadi minus semua, dikali 1 tetap minus ya. Jadilah sama dengan X kurang 4 kurang X kurang 3 per X kurang 4 kuadratnya tetap saja, biarkan begitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Di sini adalah X, di sini min X, jadi 0 ya. Di sini min 4, di sini min 3, jadi min 7. Penyebutnya tetap, jadilah sama dengan min 7 per 2X kurang 4 kuadrat. Selesai, inilah Y aksennya. Bagaimana? Paham ya? Contoh lagi. Lanjut sifat 5 dulu ya. Sifat 5. Jika diketahui U fungsi dari X dan Y adalah fungsi dari U. U fungsi dari X, Y fungsi dari U ya. Maka berlaku jika Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Ingat ya, bagaimana menggunakan rumus ini? Kita langsung saja contoh. 1. Y sama dengan 2X kurang 4 pangkat 5. Maka Y aksen sama dengan apa? Langsung kita selesaikan ya. Penyelesaian. Kita tulis dulu. Y sama dengan 2X kurang 4 pangkat 5. Kita lakukan pemisalan. Misalkan yang ini 2X kurang 4 ini sebagai U-nya ya. U sama dengan 2X kurang 4. Kita perlu U aksen. Kita cari. U aksen sama dengan 2 ya. Turunan dari 2X 2. Turunan dari 4, 0, nggak usah ditulis. Rumusnya apa tadi? Y sama dengan U pangkat N. Diperoleh turunannya
Y aksen sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Ya tinggal ikuti aja ini ya. Y aksen sama dengan 5 nih ya, 5 kali 2X kurang 4 pangkatnya berkurang 1 ya. Pangkat 4 dikali U aksennya 2 gitu ya. Disederhanakan menjadi 2 kali 5 ya, 10. Yang ini tetap biarkan 2X kurang 4 pangkat 4 gitu ya. Contoh kedua, diketahui Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X pangkat 3, maka turunannya adalah apa? Penyelesaian. Kita tulis dulu Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X pangkat 3. Kita lakukan pemisalan ya. Misalkan U-nya adalah 3X kuadrat tambah 2X, maka U aksen menjadi 6X tambah 2 ya. Turunan dari 3X kuadrat adalah 6X, turunan dari 2X adalah 2. Gitu ya. Rumusnya, jika Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Ikuti saja, berarti N-nya 3 ya. 3 kali Y aksen sama dengan 3 kali 3X kuadrat tambah 2X pangkatnya berkurang 1 jadi 2 kali U aksen. U aksen adalah ini tadi 6X tambah 2. Kita sederhanakan menjadi yang bisa dikalikan ini ya, 3 dengan yang ini kan pangkatnya 1. Jadi 3 kali 6X tambah 2 kali 3X kuadrat tambah 2X pangkat 2. Jadi ini bisa jadi 18X tambah 6 ya. Yang ini tetap. Jadilah sama dengan 18X tambah 6 kali 3X kuadrat tambah 2X pangkat 2. Selesai ya. Bagaimana bisa dipahami? Lanjut contoh yang ketiga ya. 3Y sama dengan 6X kuadrat kurang 8 pangkat 10. Turunannya adalah apa? Langsung sajalah kita selesaikan penyelesaian. Kita tulis dulu Y sama dengan 6X kuadrat kurang 8 pangkat 10. Misalkan sebagai U adalah 6X kuadrat kurang 8. Turunannya apa? U aksen sama dengan 12X ya. Turunan dari 6X kuadrat kan 12X. Turunan dari min 8, 0 nggak usah ditulis. Rumusnya, Y sama dengan U pangkat N. Maka turunannya Y aksen sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Tinggal ikuti saja. N-nya 10 ya. Jadi Y aksen sama dengan 10 kali 6X kuadrat kurang 8 pangkat 9 ya. Pangkatnya berkurang 1 kali U aksen 12X. Sederhanakan 10 kali 12X 120X ya. Yang ini tetap. Jadi Y aksen sama dengan 120X kali 6X kuadrat kurang 8 pangkat 9. Selesai. Sampai di sini aja. Soal-soal untuk latihan ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Ada soal nomor 1 ini cukup panjang tapi mudah. Soal nomor 2 tidak terlalu sulit. Soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Silahkan disimak, diselesaikan. Sekian, selamat bekerja. Semoga sukses selalu menyertai kalian. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada part berikutnya.